Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat pecinta Al-Quran. Pada kali ini kita akan melanjutkan belajar tajwid kita, iaitunya hukum nun sakinah atau berbaris mati atau tanwin. Jadi pada video sebelumnya kita telah belajar hukum tanda panjang dan juga hukum qalqalah dan juga hukum nun syaddah dan mim syaddah. Jadi bagi kita yang belum lihat video tersebut, maka jangan lupa untuk dilihat ya. Karena di sini nanti ada kesinambungan daripada judul itu, yang mana pada judul ini kita akan belajar tentang nun sakinah atau nun yang berbaris mati. Ini simbolnya, ini nun, ini berbaris mati, atau tanwin, tanwin atas, tanwin bawah, atau tanwin depan. Ada yang bertanya, apa itu tanwin? Tanwin itu adalah bunyi seperti nun mati, ada pada bacaan tapi tidak ada pada tulisan. Contohnya nanti kita buat A. A kalau tanwin atas an. Kalau bawah in. Kalau depan un. Jadi yang kita dengar hanya bunyi nun mati. Maka tanwin itu ialah bunyi seperti nun mati yang ada pada bacaan tapi tidak ada pada tulisan. Akhirnya nanti ini nun mati dan di sini pun ada bunyi nun mati. Atau orang sebut juga tanwin ini adalah baris dua. Kalau istilah tajwidnya adalah tanwin atas ni disebut dengan fathatain, kalau tanwin bawah ni kasratain, kalau tanwin depan ni disebut dengan dhammahtain. Jadi kalau kita tidak hafal istilah tersebut tidak masalah, cukup dengan menyebut tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Kita teruskan. Sekarang kita masuk kepada pembagian hukum nun sakinah atau tanwin. Yang mana hukum nun sakinah ini ada yang menyebutnya menjadi 5 bagian, ada yang menyebutnya menjadi 4 bagian. Jadi di sini kita hanya akan menyebutnya 4 bagian. Yang pertama izhar halqi, yang kedua nanti adalah idgham. Jadi nanti idgham ni kita pecah dua lagi, ada idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah atau idgham bi ghairil gunnah. Dan yang ketiga nanti adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa hakiki. Jadi pada kali ini, dalam video ini, kita akan fokus kepada yang nombor 1, iaitunya izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar ni adalah jelas. Halqi ni adalah tenggorokan. Jadi huruf tenggorokan yang dibaca jelas. Kalau kita lihat pengertiannya, menjelaskan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan hurufnya yang 6, yaitu ini hurufnya alif, ha, kho, ain, ghin. Huruf yang 6 ini disebut dengan huruf halqi. Kalau kita belajar judul makharijul huruf, di situ salah satu pembahagiannya adalah halqi, tenggorokan. Jadi ketika nun mati atau tanwin, baik tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, kalau bertemu dengan huruf izhar yang 6 ini, itu dibaca dengan tidak dengung. Ini mudah cara menghafalnya. Kita hafal seperti ini. Alif, ha, kho, ain, ghin. Jadi kita hafal dia secara berkawan-kawan. Alif, ha, kho, ain, ghin. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Jadi di sini bagi kita yang ingin buka Al-Quran, boleh teruskan buka Al-Quran. Tapi kalau ingin lihat langsung di sini pun tidak masalah. Karena di sini saya langsung mengambil contoh di dalam Al-Quran. Jadi kita mulaikan contoh izhar halqi ini dengan huruf yang pertamanya, iaitunya huruf hamzah pada surah Al-Baqarah ayat 10 dan surah Al-Baqarah ayat 49. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Nah ini surah Al-Baqarah ayat 10. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Ini adalah hukumnya izhar halqi. Jadi yang namanya bertemu itu adalah selepas tanwin itu, selepas nun mati, bukan sebelum. Dan tanwin ini bertemu dengan huruf yang ada barisnya, bukan huruf yang tidak ada baris. Jadi di sini izhar halqi dibaca jelas ya, jelas dan tidak dengung.
jelas tanwinnya dan jelas hamzahnya. Kita contohkan, azabun alim. Azabun alim. Tanwin jelas, hamzah jelas. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim. Bun a. Bun a. Tanwin jelas, hamzah pun jelas. Ini contoh yang daripada tanwin. Kita lihat contoh daripada nun. Surah Al-Baqarah ayat 49. Di sini nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi harus jelas dua-duanya. Nun harus jelas, a pun kena jelas. Min a. Min a. Tidak boleh kita dengungkan. Contoh ada yang buat dengung. Min a. Itu tak boleh. Wa idh najjainakum min a. Min a. Seterusnya, kita masuk kepada huruf H pada surah Al-Baqarah ayat 148 dan surah Al-Baqarah ayat 25. Kita lihat yang contoh tanwinnya dulu. Di sini ada tanwin bertemu dengan H. Tanwin H. Jadi dibaca jelas dan tak dengung. Wijhatun hu. Wijhatun hu. Tanwin harus jelas, hu pun harus jelas dan tidak ada dengung di sini. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Wijhatun hu. Jelas dan tak dengung. Sedangkan yang contoh nunnya, surah Al-Baqarah ayat 25. Di sini ada nun mati bertemu ha. Min tahtihal anhar. 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 Nun mati jelas, ha jelas dan tidak ada dengung. Anhar. Di sini sama, minha. Minha. Kullama ruziqu minha. Minha. Jangan kita baca dengan minha. Itu salah karena izhar haki tidak dibaca dengan dengung. Seterusnya, huruf ain. Surah Al-Baqarah ayat 6 dengan surah Al-Baqarah ayat 40. Kita lihat contoh yang pertama. Ini pada ayat 6 ada tanwin bertemu dengan ain. Sawa'un alaihim. Un'a. Un'a. Tanwin harus jelas, ain pun harus jelas. Sawa'un alaihim dan tidak ada dengung. Sama yang di bawahnya, tanwin bertemu ain. Azabun azim. Azabun azim. Tak ada dengung. Seterusnya, yang contoh nun pula. Di sini nun mati bertemu ain. An'amta. An'amta. Nun mati ain. Nun jelas, ainnya pun harus jelas. Allati an'amtu alaikum. An'amtu. An'amtu. Harus jelas dua-duanya. Seterusnya, huruf ghain. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 59 dan surah Al-Isra ayat 51. Kita lihat. Di sini yang contoh tanwinnya. Tanwin bertemu dengan ghain. Qawlan gha. Qawlan gha. Tanwin harus jelas, gha pun harus jelas dan tiada dengung. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal. Qawlan gha. Qawlan ghairal ladhi. Seterusnya contoh yang nun. Surah Al-Isra ayat 51. Di sini ada nun mati bertemu dengan ghain. Kita baca jelas dua-duanya. Fasayunridu. Sayunridu. Yunridu. Yunridu. Fasayunriduna ilaik. Nun harus jelas, ghain harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena hukumnya adalah izhar halqi. Seterusnya, huruf H. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 35 dan ayat 149. Ini surah Al-Baqarah ayat 35. Contoh daripada tanwin bertemu H. Jadi seperti yang saya sebut tadi, hukum tanwin atau nun mati ini adalah bertemu dengan huruf yang berbaris. Sedangkan di sini ada alif. Alif ni tak ada berbaris.
Jadi di sini bukan tanwin bertemu alif, tapi tanwin bertemu dengan ha. Kenapa? Karena dia hanya bertemu dengan huruf yang berbaris. Jadi di sini yang berlaku adalah tanwin bertemu ha, hukumnya izhar halqi. Raghadan haitsu. Raghadan haitsu. Tak ada dengung dan harus jelas dua-duanya. Seterusnya contoh pada nun. Ayat 149 surah Al-Baqarah. Nun mati bertemu ha. Wa min haitsu. Wa min haitsu. Nun jelas, ha pun harus jelas. Nun harus jelas, ha pun harus jelas dan tidak ada dengung. Wa min haitsu. Wa min haitsu. Seterusnya contoh kha pada surah Al-Baqarah ayat 65 dan 74. Ini tanwin bertemu kha. Jadi harus jelas tanwin dan kha-nya ini. Qiradatan khasiin. Tidak boleh dengung ya, karena izhar halqi hukumnya. Qiradatan kha. Tan kha. Qiradatan khasiin. Jangan kita dengungkan. Qiradatan kha. Tak boleh. Dia tidak ada dengung. Qiradatan khasiin. Yang contoh nun, ayat 74 surah Al-Baqarah, nun mati kha. Min khosh. Min khosh. Lama yahbitu min khashyatillah. Jadi tidak ada dengung. Nun mati harus jelas, kha pun harus jelas. Min khashyatillah. Di sini kita masih melanjutkan judul yang sebelumnya, yaitunya hukum nun sakinah atau berbaris mati dan tanwin. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar izhar halqi ya, lihat link di atas. Sekarang kita teruskan yang nomor 2, yaitunya idgham. Kita sudah biasa yang dengar idgham ini, mungkin ada juga yang belum. Dan sekarang kita lihat idgham ini ada pembahagiannya. Di sini idgham terbagi kepada dua. Yang pertama idgham bi gunnah, atau ada juga yang menyebutnya dengan idgham ma'al gunnah. Dan yang kedua idgham bi ghairil gunnah, ada juga yang menyebutnya dengan idgham bila gunnah. Kita lihat dulu yang pertama di sini. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah ini maksudnya memasukkan, apa yang dimasukkan, bunyi nun mati atau tanwin dengan secara berdengung apabila bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Poinnya adalah bunyi nun mati ini atau bunyi tanwin masuk kepada bunyi ya, masuk kepada bunyi waw, masuk kepada bunyi mim, masuk kepada bunyi nun. Artinya bunyi nun mati tanwin ini hilang. Kalau kita lihat maksud artinya satu-satu kata-kata ini, idgham ini artinya maksud, bini dengan gunnah dengung, masuk dengan dengung. Kalau ini idgham masuk, ma'ani bersama, gunnah dengung, masuk bersama dengung. Jadi pemahaman kita yang di sini adalah idgham bi gunnah ini memasukkan secara berdengung. Kita lihat contoh. Nah, ini contohnya. Huruf idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah ini ada 4 ya. Ya, nun, mim, waw. Kalau untuk mudah menghafalnya kita sebut dengan yana mau. Yana mau. Mudah menghafalnya. Atau ada juga yang menghafal dengan yau min. Ya pertama, waw kedua, mim ketiga, nun keempat. Yau min. Terserah mana yang mudah kita hafal. Jadi sekarang kita lihat contoh yang pertama ini untuk huruf ya. Yang pertama ini contoh tanwin. Yang ini kedua contoh nun mati. Sekarang kita lihat Al-Baqarah ayat 19. Di sini ada tanwin bertemu dengan ya. Kita lihat ya. Bertemu dengan ya. Bertemu setelah tanwin ya, bukan sebelum. Jadi di sini tanwin bertemu ya. Apa yang dimasukkan tu? Bunyi tanwin ini masuk kepada bunyi ya secara dengung. Menjadi barqiyaj. Barqiyaj. Tanwin hilang.
Kalau kita baca seperti ini, barakun yaj, itu belum masuk. Masih terdengar bunyi tanwin. Jadi kita masukkan tanwin kepada ya. Barakun yaj. Bunyi ya ni kena jelas. Barakun yaj'alu. Itulah yang namanya idgham. Idgham ni memasukkan bunyi tanwin kepada huruf idgham. Di sini ya. Barakun yaj, dengung 2 harakat. Kita lihat contoh nun. Di sini Al-Baqarah ayat 8, nun mati bertemu dengan ya. Masuk nun kepada ya. May yakulu, dengung 2 harakat. May yakulu. Jangan kita baca man yaku. Itu tidak jadi idghamnya walaupun kita buat dengung. Jadi kita baca dengan may yakulu. Seterusnya contoh nun daripada tanwin dan nun mati. Al-Baqarah ayat 58 dan 48. Kita lihat contohnya. Di sini tanwin bertemu nun. Pada video pertama saya sebutkan bahawa sifat tanwin itu adalah nun mati. Nun mati yang ada pada bacaan tapi tidak ada pada tulisan. Jadi kalaulah tanwin masuk kepada nun, itu bunyinya dah sama-sama nun. Jadi membuat kita mudah jadinya. Jadi kita baca hittatun naghfir. Saya rasa untuk contoh nun ini kita tidak masalah karena bunyi tanwin dengan bunyi nun mati ini sama ya, sama-sama bunyi nun. Hittatun naghfir. Yang di sini kita hanya perlu untuk buat dengung lagi 2 harakat. Hittatun naghfir. Contoh nun ini nun mati nun. Huruf yang sama sudah bertemu, jadi kita pun saya rasa tidak masalah. Tapi kita harus dengungkan 2 harakat. An-nafsin. An-nafsin. Karena bertemu huruf yang sama. Seterusnya, mim. Al-Baqarah ayat 5 dan 23. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada tanwin bertemu mim. Jadi tanwin ni kita tidak baca lagi karena sudah masuk kepada huruf mim, kepada bunyi huruf mim. Menjadi hudammir. Hudammir. Tanwin hilang masuk kepada bunyi mim. Masuk itulah yang disebut dengan idgham. Hudammir. Ada dengung 2 harakat. Hudammir. Seterusnya, di sini contoh nun pula. Nun mati masuk kepada mim, jadi bunyi nun hilang. Yang tinggal bunyi mim. Mimmis. Mimmis. Di sini pun sudah ada contoh tanwin bertemu mim, jadi dua-duanya ada di sini. Bisuratim. Tanwin masuk kepada bunyi mim, bunyi tanwin hilang. Bisuratim mim mithlih. Okey, ini contoh mim. Sekarang contoh huruf waw. Surah Al-Baqarah ayat 19 dan 107. Kita lihat contoh yang pertama daripada tanwin. Ada 2 berdekatan. Ini tanwin bertemu waw. Tanwin kita masukkan kepada bunyi waw. Jadi bunyi tanwin ini hilang. Menjadi zulumatu wa. Zulumatu wa. Tanwin masuk ke waw. Zulumatu wa. Dengung 2 harakat. Sama dengan ini tanwin waw. Wara'du wa. Wara'du wa. Tanwin hilang menjadi masuk ke waw. Kalau kita baca seperti ini, wara'dun wabar, itu idgham belum jadi. Karena sepatutnya kita baca wara'du wabar. Wara'du wabar. Dua. Okey. Kita teruskan. Di sini yang contoh nun. Nun bertemu waw. Menjadi miwa. Miwa. Jangan dibaca minwa. Itu idgham belum jadi. Jadi kita baca seperti miwa. Nun masuk kepada bunyi waw. Sama dengan tanwin waw. Ini contoh yang tadi, tanwin masuk kepada bunyi waw. Miwaliyiwa. Waliyiwa.
Yuwa. Tanwin masuk kepada waw. Kita ulang. Min waliyyin wala nasir. Nun masuk ke waw, tanwin masuk ke waw. Itu yang namanya idgham. Idgham tu artinya masuk. Sekarang kita masuk yang kedua. Idgham tadi kan terbagi dua. Yang pertama idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Sekarang kita masuk kepada pecahan yang keduanya, iaitunya idgham bi ghairil gunnah. Ada juga yang sebut dengan idgham bila gunnah. Kalau kita lihat maksudnya, memasukkan bunyi nun mati atau tanwin. Jadi bunyi nun mati tanwin ni masuk dengan tidak berdengung apabila bertemu dengan ro lam. Jadi ini mudah kita hafal. Bisa kita hafal seperti roll atau kita hafal dengan lari. Mana yang mudah saja. Jadi kalau kita lihat di sini maksud katanya, idgham ni adalah masuk, bi ni dengan, ghairi ni selain, gunnah ni dengung, masuk dengan selain dengung atau masuk tanpa dengung. Seperti itu. Idgham ni masuk, bi ni dengan, la ni tidak, gunnah dengung, masuk dengan tidak dengung. Jadi daripada arti kata pun kita sudah faham bahawa idgham bila gunnah ini dia masuk tapi tak dengung. Kita lihat contohnya. Di sini contoh untuk lam daripada tanwin dan nun mati. Al-Baqarah ayat 2 dan 12. Kita lihat contoh tanwin dulu. Al-Baqarah ayat 2. Tanwin bertemu dengan lam. Tanwin ni kita hilangkan dan masuk kepada la. Hudallil. 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 Tidak berdengung. Jangan kita baca hudanlil. Atau jangan kita baca hudanlil. Tanwinnya masih terdengar. Jadi kita masukkan tanwin ke la. Hudallil. Tak ada dengung. Hudallil muttaqin. Hudallil. Seterusnya, contoh nun. Ini nun mati la, nun mati masuk, idgham ke la. Jadi tidak dengung ya, idgham bila gunnah tak dengung. Killa. Killa. Nun hilang. Killa. Kalau kita baca walakinla, kinla, kalau nunnya masih terdengar itu masih salah. Tapi menjadi killa. Walakilla. Tak dengung di sini. Ini pun sama. Walakilla. Seterusnya, contoh daripada roh, daripada tanwinnya ayat 25 dan daripada nun matinya ayat 26. Kita lihat yang pertama tanwin. Ini tanwin bertemu dengan roh, tanwin hilang, masuk kepada bunyi roh. Thamaratir riz. Tirriz. Tirriz. Tanwin hilang masuk ke roh. Thamaratir riz. Dan tidak ada dengung di sini. Thamaratir riz. Kita lihat contoh yang kedua daripada nun. Nun masuk ke roh. Mirrab. Mirrab bihim. Nun hilang masuk ke roh. Mirrab bihim. Dan kita sebenarnya sudah terbantu dengan ada syaddah ini. Sama dengan lam tadi, ada juga syaddah. Mirrab bihim. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan sesi tajwid kita, iaitunya hukum nun sakinah atau berbaris mati atau tanwin. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang pertama, iaitunya izhar halqi. Lihat link di atas. Dan yang kedua kita pun dah belajar idgham. Lihat link di atas. Dan sekarang kita belajar yang ketiga, iaitunya iqlab. Jadi iqlab ni, kalau kita lihat pengertiannya, di sini adalah menukarkan. Apa yang ditukar? Bunyi nun mati atau tanwin ni kepada bunyi mim. Kita pastikan ditukar bunyi nun matinya atau tanwinnya kepada bunyi mim ketika bertemu dengan hurufnya iaitu ba. Hanya satu, iaitu ba. Cara baca dengan dengung. Jadi iqlab ni sebenarnya mudah karena hurufnya satu dibandingkan dengan hukum-hukum seperti izhar yang 6, idgham yang 6, apalagi nanti ikhfa 15. Jadi sekarang kita lihat contoh kepada iqlab. Ini contoh yang tanwin.
Ini yang tanwin atas, tanwin bawah, dan tanwin depan. Kenapa seperti itu? Saya ingin perlihatkan ciri daripada iklab itu sendiri. Sedangkan ini adalah nun sukun atau mati. Jadi sekarang kita lihat contoh yang tanwin atas dulu. Al-Baqarah ayat 95. Ini adalah tanwin atas. Mana tanwinnya Ustaz? Di sini. Baris atas satu dengan mim. Kenapa ada mim? Inilah tadi yang saya bilang tadi, bahwa iklab ni mudah sebenarnya. Ada baris atas diiringi dengan mim. Ada baris bawah nanti diiringi dengan mim. Ada nanti baris depan diiringi dengan mim. Itu tanwin depan. Jadi ada juga pada Al-Quran lain yang tidak ada seperti ini. Itu adalah versi yang lain. Dalam Quran nanti kalau kita temukan dia iklab hukumnya. Tapi tidak ada mim. Bermakna panduan kita adalah tetap kepada tanwin. Tanwin atas bertemu dengan ba. Okey, nanti kita akan temukan Al-Quran yang seperti itu. Tapi rata-rata Al-Quran akan kita temukan yang seperti ini kalau tanwin. Tanwin atas tu nanti diiringi dengan mim. Kalau tanwin bawah, baris bawah diiringi dengan mim juga seperti ini. Dan kalau tanwin depan diiringi dengan mim seperti ini juga. Jadi kita lihat ini adalah tanwin bertemu dengan ba. Tadi maksudnya adalah menukarkan kan? Menukarkan bunyi tanwin ini kepada bunyi mim. Dan kita baca dengung. Jadi asal bacanya adalah abadan bima. Jadi bunyi tanwin ubah ke mim. Abadam bima. Mesti ubah kepada bunyi mim. Nun hilang. Abadam bima. Dibaca dengung 2 harakat. Abadam bima. Sekarang kita lihat Al-Baqarah 99. Ini adalah tanwin bawah. Ini. Baris bawah diiringi dengan huruf mim. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi nanti kalau ada kita temukan Al-Quran yang tidak ada mimnya tapi tanwin bertemu dengan ba. Iklab juga namanya. Jadi di sini kita baca ayatim ba. Timbah. Tanwin hilang tukar kepada mim. Timbah. 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 Sekarang kita lihat Al-Baqarah ayat 10 dan 18 ini. Ini adalah contoh tanwin depan. Kita lihat. Ini. Baris depan diiringi dengan mim. Kalau Quran yang lagi satu. Nanti tanwin depan seperti biasa bertemu ba. Itu pun iklab. Kita baca di sini. Alimum bima. Mumbi. Mumbi. Tanwin tukar kepada bunyi mim. Alimum bi. Mumbi. Sama dengan ini ada 2 contoh. Ini tanwin bertemu ba. Summum. Ada 2 dengung sini. Pertama dengung mim syaddah. Sum. Itu dengung karena mim syaddah. Yang kedua mum. Itu adalah karena tanwin ba iklab. Kita ulang. Summum bukmun. Summum bukmun. Ini pun sama tanwin ba. Muhitum bi. Muhitum bi. Okey. Sekarang kita lihat contoh yang nun sukun atau matinya. Al-Baqarah ayat 27, 31, 61 dan 91. Ini ayat 27. Nun mati bertemu ba. Nun pun kita tukar kepada bunyi mim. Asalnya min ba'di, yang dengar nun kita tukar kepada mim. Mim ba'di, dengung 2 harakat. Mim ba'di. Mim ba'di. Di sini ada 3 tapi lebih kurang sama kalimahnya. Nun ba ambiu. Nun tukar ke mim. Ambiu, dengung 2 harakat. Ambihum. Ambihum. Amba'ahum. Amba'ahum. Seterusnya di sini ayat 61 nun mati ba. Tumbitu. Tumbitul ardu min baqliha.
Nun ba. Mim baqa. Mim baqa. Di sini ayat 91 nun ba. Ambiya. Ambiya. Jadi itu saja pengertian atau cara membaca daripada iklab ini. Poinnya adalah bunyi nun mati ini, bunyi nun mati atau tanwin, baik tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, kita ubah kepada bunyi mim dan kita baca secara dengung 2 harakat. Jadi kalau kita sudah buat bunyi nun mati tanwin ni, kita ubah kepada bunyi mim dan kita baca dengung 2 harakat, maka hukum iklab sudah jadi. Jadi pada kali ini kita masih melanjutkan judul yang besar yang sama pada video sebelumnya, iaitunya hukum nun sakinah atau tanwin. Jadi pada sebelum ini kita sudah belajar yang pertama izhar halqi, lihat link di atas. Nomor 2 idgham pun kita telah belajar, lihat link di atas. Dan yang ketiga iklab pun kita sudah belajar, lihat link di atas. Dan ini pembahasan kita pada kali ini, iaitunya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini kalau kita lihat daripada pengertiannya adalah menyamarkan atau menyembunyikan. Asal katanya samar dan sembunyi. Samar atau sembunyi. Apa yang disamarkan, apa yang disembunyikan? Bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan hurufnya yang 15. Jadi huruf ikhfa hakiki ini sangat banyak ya, 15. Jadi cara kita untuk menghafalnya adalah seperti ini. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, swat, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Jadi kita hafal dia secara terpisah. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, swat, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Dibaca dengan dengung. Jadi inilah huruf 15 yang harus kita hafal. Bagi kita yang berhasil menghafalnya, alhamdulillah. Kalau belum, nanti pada video akan datang saya ada cara untuk menghafal huruf ikhfa hakiki ini. Jadi tunggu saja. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Di sini saya akan kelompokkan 15 huruf ikhfa ini. 8 hurufnya saya masukkan kepada contoh tanwin dan 7 hurufnya saya masukkan kepada contoh nun mati. Kenapa saya tidak cari contoh ta untuk tanwin, contoh ta untuk nun mati? Takut nanti videonya terlalu panjang. Dan juga pada video sebelumnya saya ada menerangkan bahawa tanwin itu adalah bunyi seperti nun mati yang ada pada bacaan tapi tidak ada pada tulisan. Akhirnya tanwin sama bunyinya seperti nun mati. Okey, sekarang kita lihat contoh untuk ta. Al-Baqarah ayat 25. Ini tanwin. Tanwin bertemu dengan ta. Dan kita baca dengan dengung. Tinta. Tinta. Kita baca dengan samar. Tinta. Kalau kita baca seperti ini, tinta. Tinta. Jadi belum samar. Samar tu maksudnya ketika kita sebut dengung di sini, seolah-olah kita dah sebut huruf ta. Seolah-olah kita sudah sebut huruf ta dan sudah masuk kepada huruf ta. Jadi macam ada bunyi sembunyi, bunyi-bunyi samar. Di antara bunyi tanwin dengan ta ni ada bunyi samar-samar. Seolah-olah ketika kita sebut tanwin ini sudah masuk ke ta. Jannatin ta. Tajri. Jannatin tajri. Seterusnya contoh sa untuk nun mati. Nun mati sa. Jadi nun mati ni kita terus masuk ke sa. Sa. Bunyi samar-samar. Ketika sebut huruf nun, kita sudah masuk kepada huruf sa. 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 Jangan kita sebut unsa. Itu seperti hampir kepada izhar, jelas. Tapi ini hukumnya adalah ikhfa, menjadi unsa. Ketika sebut huruf nun, kita sudah rasakan huruf sa. Unsa bil unsa.
Seterusnya contoh huruf jim. Di sini tanwin bertemu ja. Swinja. Swinja. Samar. Swinja. Muswinjanafan. Swinja. Bunyi dah sama-samar. Tanwin, ketika sebut huruf tanwin kita sudah masuk ke ja. Ketika sebut tanwin kita sudah merasakan huruf ja. Swinja. Muswinjanafan. Sekarang contoh huruf da. Di sini nun mati bertemu da. Adadan. Adadan. Ada. Nun mati dah masuk kepada huruf da. Ada. Ada. Adadau. Contoh huruf za. Di sini tanwin jumpa za. Azizun. Zun. 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 Kita pastikan ada bunyi samar di sini. Zun. Zun. Wallahu azizun dzuntiqam. Di sini pun ada contoh nun mati ta, ikhfa hakiki juga. Setelah itu zai. Nun mati zai. Unzila. Unzila. Unzi. Unzi. Ada bunyi samar-samar. Ketika kita sebut nun mati seolah-olah kita sudah merasakan huruf zai. Unzila. Unzila. Sama di sini. Unzila. Contoh huruf sin. Tanwin bertemu sin. Kalimatin sawa. Tinsa. 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 Kita sudah bunyikan samar di sini. Ketika sebut huruf tanwin, seolah-olah kita sudah merasakan huruf sin. Contoh huruf shim. Di sini nun mati sya. Kalimah yang biasa kita sebut. Insya. Insya. Ketika sebut nun, kita sudah merasakan huruf sya. Insya. 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 Insya Allah. Contoh huruf shad. Tanwin bertemu sha. Baqaratun safra. Tunsa. Tunsa. Baqaratun sha. Ketika sebut tanwin kita sudah merasakan huruf sha. Baqaratun sha. Tunsa. Seterusnya huruf dad. Nun mati dha. Wa talhim mandud. 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 Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf dha. Madu. Madu. Madud. Huruf ta. Tanwin bertemu ta. Fidyatun ta'am. Fidyatun ta. Ta. Ketika sebut tanwin kita sudah merasakan huruf ta. 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 Huruf za. Nun mati za. Tanzurun. Tanzu. Tanzu. Ketika sebut huruf nun kita sudah merasakan huruf za. Tanzu. Tanzu. Huruf fa. Tanwin bertemu fa. Maradun faza. Maradun fa. Dufa. Dufa. Ketika sebut tanwin kita sudah merasakan huruf fa. Dufa. Dufa. Huruf qaf. Nun mati qa. Min qablik. Min qablik. Ketika sebut huruf nun kita sudah merasakan huruf qa. Min qablik. Min qab.
min qab, min qab. Huruf kaf, tanwin bertemu kaf, fa fariqan kadzabtum, fa fariqan ka, qanka, qanka. Ketika sebut huruf tanwin, kita sudah merasakan huruf ka. Fa fariqan ka, qanka. Jadi kita baca dengung dua harakat. Jadi inilah huruf ikhfa yang 15 dengan contohnya saya sediakan sekali. Rajin-rajinlah kita berlatih untuk mempraktikkan hukum tajwid yang kita sudah belajar ini, karena dengan berlatih inilah kita akan semakin mudah membaca Al-Quran. Hukum tajwid ini semakin dekat dan pun nanti kita bisa mengajarkan orang lain, minimal kita bisa mengajar keluarga kita sendiri. Baiklah, pada kali ini satu pembahasan tentang bahagian daripada hukum nun sakinah atau tanwin, yang mana pembahagian yang pertama adalah izhar halqi, yang kedua idgham. Idgham ni ada dua, idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah atau idgham bi ghairil gunnah. Dan yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat ikhfa hakiki. Jadi pembahasan kita pada kali ini iaitunya ada pengecualian dalam judul hukum nun mati atau tanwin ini, yang namanya iaitunya izhar wajib atau izhar mutlak. Apa itu izhar wajib atau izhar mutlak? Apabila nun sukun bertemu huruf waw atau huruf iya dalam satu kata dan dibaca tidak dengung, ya. Jadi izhar ni maksudnya jelas, wajib ya wajib, jelas wajib hukumnya. Jadi izhar wajib itu kalau disebutkan tadi apabila nun sukun bertemu waw atau ya dalam satu kata. Contoh di sini dunia, nun mati ya satu kata, bunyanun, nun mati ya satu kata, sinwanun, nun waw satu kata, qinwanun, nun waw satu kata. Jadi kadang kita berfikir apa bedanya dengan idgham bi gunnah yang ada nun mati bertemu waw, nun mati bertemu ya. Kita lihat di sini perbedaannya, iaitunya untuk izhar wajib ni dia adalah hanya satu kata saja atau satu kalimah. Sedangkan untuk idgham bi gunnah dan idgham ma'al gunnah dia dua kata. Man ni nun mati ya, man dengan yaqulu dua kata. Sama dengan tanwin waw, zulumatun satu, wara'dun satu. Tanwin waw, wara'dun satu, wabarkun satu. Contoh untuk mim, bisuratin satu, min satu. Jadi ini dua kata, ini pun dua kata, min dengan mislihi. Untuk contoh nun pula, hittatun dengan naghfir. Jadi di sini sudah jelas bahwa untuk membedakan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah dengan izhar wajib ni, izhar mutlak, ini adalah satu kata. Yang ini dua kata. Itu cara pertama untuk kita membedakannya. Dan cara yang kedua adalah cukup dengan menghafal 4 kalimah ini. Dunia, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Kita lihat di sini. Cukup kita menghafal 4 ini saja. Karena di dalam Al-Quran tidak ada contoh izhar wajib selain 4 kalimah ini. Dunia, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Semua berasal daripada kalimah ini. Dunia, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Cuma nanti untuk bunyanun ini ada beberapa perubahan kalimat sedikit seperti bunyanuhum, bunyanun, bunyanihim, bunyanahu. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Di sini contoh izhar wajib dunia. Ini yang terdapat dalam Al-Quran. Kita lihat sekarang pada Al-Baqarah ayat 200 dengan 201. Kita hanya lihat dua ini saja, karena kalimat dunia pada ayat yang lain ini lebih kurang sama. Jadi kita lihat di sini dunia, di sini pun dunia. Jadi kalau kita baca seperti idgham bi gunnah, nun mati masuk ke ya. Jadi fit duya. Itu kalau idgham bi gunnah, tapi hukumnya bukan idgham bi gunnah tapi izhar wajib. Apa yang izhar wajib tu? Wajib jelas nun mati bertemu ya-nya.
Jadi tidak ada masuk ya. Namanya hukumnya izhar wajib, bukan idgham. Kalau idgham itu masuk nun kepada ya, tapi kalau izhar wajib ni namanya izhar. Izhar tu harus jelas. Izhar wajib, wajib jelas. Apa yang wajib jelas? Nun mati harus jelas, ya harus jelas. Fit dunya, dan tidak ada dengung. Fit dunya. Fit dunya. Ini doa dunia akhirat atau doa sapu jagat, kita biasa membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, fit dunya, jadi tidak ada dengung dan dibaca wajib jelas, izhar wajib. Seterusnya kita lihat contoh bunyanun dalam surah At-Taubah. Di sini ada bunyanahu, masih berasal daripada kalimah bunyanun. Bunyanun menjadi bunyanahu, masih asal kalimahnya sama ya, bunyanun. Jadi kita tinggal melihat perubahannya pada bunyanun menjadi bunyanahu. Kita baca dengan bunyanahu. Nun mati jelas, ya jelas. Bunyanahu, bunyanahu, bunyanahu. Ini pun sama, masih asal kalimahnya bunyanun. Bunyanuhum. Nun mati jelas, ya jelas. Bunyanuhumul ladzi. Bunyanuhumul ladzi. Bunya. Bun, ya. Nun mati jelas, ya jelas. Seterusnya surah An-Nahl. Bunyanahum, asal masih sama bunyanun, dibaca dengan bunyanahum. Bun, ya. Bun, ya. Kita lihat surah Al-Kahfi dan As-Saffat, masih ini sama dua-dua kalimahnya. Ini yang surah Al-Kahfi, bunyanun. Di sini menjadi bunyanan. 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 Bunya. Nun mati jelas, ya jelas. Ini surah As-Saffatnya, bunyanan. Sama dengan surah Al-Kahfi tadi, bunyanan. Sekarang surah As-Saff. Nah, ini yang kita hafal tadi. Bun, ya. Nun mati jelas, ya jelas. Bunyanun. Sekarang yang sinwanun, surah Ar-Ra'd ayat 4. Di sini sinwanun, yang satu lagi ada sinwanin. Sinwanun. Sinwanun. Nun mati jelas, wa jelas. Izhar wajib. Sinwanun. Sinwanin. Sinwanin. Jangan dibaca dengan swiwa. Swiwa itu bukan, karena hukumnya izhar. Harus jelas nun dengan waw. Sinwanin. Sekarang contoh kinwanun pada surah Al-An'am. Qinwanun. Qinwanun. Nun mati jelas, wa jelas. Qinwanun. Jangan dibaca kiwa, tapi qinwanun, jelas dan tidak ada dengung. Jadi ini kesimpulannya. Yang kita hafal yang hanya warna biru nih. Dunya, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Cukup hafal yang ini. Jadi nanti untuk dunia, dia sama kalimahnya semua dalam Quran tu masih dunia, tidak ada perubahan. Cuma untuk bunyanun ada yang menjadi bunyanahu, bunyanuhum, bunyanahum, bunyanan. Tapi kalimahnya masih berasal daripada bunyanun. Jadi kita hafal saja bunyanun. Sinwanun ada yang berubah menjadi sinwanin dan kinwanun. Jadi fokus kita untuk izhar wajib ini hafal yang 4 ini saja. Jadi kita pilih saja mana yang mudah. Cara yang pertama tadi, izhar wajib adalah nun mati ya, nun mati waw berada pada satu kalimah. Atau cara yang kedua, kita hafal terus yang 4 ini. Dunia, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Itu terpulang kepada kita mana yang kita mudah menghafal atau mudah untuk mempraktekkannya di dalam Al-Quran. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman kepada kita bersama. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya dapat memberi pula manfaat kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.